Oh ya. Oke. Apet, bantu bentar. Selamat pagi, Sagi. Good morning, Sagi. Before we go to the teachings, in the beginning of worship, I feel the presence of God very strong today. Ya, sebelum kita memulai pengajaran hari ini, dan saya mau membagikan sesuatu yang saya rasakan waktu kita memulai pujian dan penyembahan. Saya merasakan bahwa hadirat Tuhan sangat kuat. So I asked Holy Spirit what really happening, why that's happened. Dan saya bertanya kepada Roh Kudus, apa yang sebenarnya sedang terjadi? So it bring me to Exodus 40, 34 and 35. Membawa saya di kitab Keluaran pasalnya yang ke-34. Pasal 40. Oh, Keluaran 40 ayatnya yang ke verse 34, 35. ayat 34 dan 35. Is that story that they finished build the tabernacle? Ini adalah cerita di mana bahwa mereka baru selesai membangun tabernakel. Is it in your Bible tell that? Yeah. Right? Then immediately the God's presence is there. Dan langsung hadirat Tuhan itu meliputi mereka dan memenuhi mereka. In the form of cloud, even say that Moses cannot see anything because the cloud is so thick. Dan dipenuhi dengan awan, dan bahkan dikatakan juga sampai Musa pun nggak bisa melihat karena saking tebalnya awan yang melingkupi The mereka. presence of God is so thick. Hadirat Tuhan itu sangat tebal. Are you agree with me that this morning is like that? Apakah kalian setuju dengan saya? Hari ini hal yang sama itu terjadi. And that happened because they finished build the tabernacle. Dan yang terjadi bahwa karena mereka selesai membangun kemah suci, they finished build the temple where God present is there. Mereka selesai membangun kemah suci yang di mana hadirat Tuhan bisa tinggal di dalamnya. And not just they build a tent, but a tent that God really desire. Mereka tidak hanya membangun tenda saja, tetapi ini merupakan tenda yang Tuhan rindukan untuk mereka bangun agar dia bisa tinggal bersama mereka. A tent that exactly like what God said to Moses. Tenda yang dimana hal yang sama seperti apa yang Tuhan ngomong ke Musa. So if we build a temple that exactly like what God said, God is there. Iya, kalau kita membangun tenda yang sama seperti apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan perintahkan, hadiratnya pasti akan tinggal di sana. And we believe everyone is become part of the temple. Dan kami percaya bahwa setiap orang yang ada di sini menjadi bagian dari kemah suci itu. That's why it's so important we build our part exactly like what God said. Itulah kenapa penting kita membantu bagian kita seperti apa yang Tuhan ngomong. So when we unite, there's a place that God want to stay. Sehingga waktu kita ada bersama-sama berkumpul, kita bersatu, hadirat Tuhan akan ada memenuhi kemah itu. So our part is we make sure we build the tent exactly like what God wants. Jadi bagian kita yang harus kita lakukan adalah kita pastikan di mana kita membangun kemah atau tenda sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Do you want to build that? Apakah kalian mau membangunnya? With me? Let's do that. Thank you, Pedro. Oke, hari ini saya akan melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan, bagikan 2 minggu lalu, yang saya beri judul Impact. Yang kedua, ya. Karena nggak bisa dijadiin satu, jadi ya saya buatnya jadi 2 kali aja. Kita langsung aja yuk ke Matius 5 ayat 13.
13 sampai 14. Sudah dapat katakan impact? Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di gunung tidak mungkin tersembunyi. Sedikit review tentang pengajaran minggu lalu. Bukan minggu lalu, ini 2 minggu lalu. Siapa yang hadir 2 minggu lalu? Di tengah-tengah, oke, tengah-tengah semua ya. Kita belajar juga bahwa dampak yang Tuhan rindukan untuk kita berikan kepada dunia ini adalah menjadi garam dan terang. Kita dijadikan Tuhan menjadi garam dunia. Kita juga belajar yaitu adalah menjadi kebenaran di dalam dunia itu sendiri. Kebenaran yang dapat menangkal kebusukan dan dapat menangkal keburukan yang menyebar di dunia ini. Menjadi terang dunia, Bapak Ibu Saudara, yang adalah juga untuk membantu dunia ini tahu apa itu terang itu dengan melihat apa yang kita lakukan adalah apa yang benar. Sehingga mereka tahu apa yang benar itu. Sampai sini masih ingat? Kita juga temukan masalahnya. Bahwa masalah garam adalah bisa menjadi tawar. Dan saat kehidupan kita menjadi tawar, tidak ada garam lagi, tidak ada kebenaran lagi, hidup kita ini tidak ada gunanya. Hanyalah dibuang dan diinjak-injak. Kita juga temukan masalah yang ada pada terang kita sebagai gereja Tuhan atau sebagai umat Tuhan. Sebagai kaki Dian dan gereja Tuhan itu sendiri. Yang seharusnya mencontohkan dan menyadarkan orang akan apa yang benar. Terang kita juga bisa bermasalah. Dari 7 kaki Dian, 7 gereja di kitab Wahyu, kita belajar bahwa keputusasaan akan mempengaruhi terang kita. Ketaatan yang berhenti, mencari keuntungan diri sendiri, perzinahan dan kenajisan dan juga kesombongan. Pada akhirnya kita bisa mengerti dampak seperti apa yang seharusnya kita berikan. Dan dari manakah kekuatan atau kuasa untuk menjadi dampak itu seharusnya kita dapatkan. Dan tanpa kuasa yang berbeda, kita tidak dapat memberikan dampak kepada dunia ini. Kita lanjut ke Kisah Rasul 1 ayat 8. Katakan impact. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai kemana? Sampai kemana? Ujung bumi. Ada orang di sini? Ada. Ya. Kita juga belajar bahwa ada kuasa yang diterima para pengikut Yesus saat mereka menerima Roh Kudus. Kuasa untuk menyebarkan dampak yang daripada Kristus untuk semua daerah dan area di dunia ini di mana mereka ada dan di mana mereka pergi. Kuasa yang lebih besar, kuasa yang jelas lebih kuat. Kuasa yang jelas lebih kudus dan suci. Dan kuasa yang jelas lebih benar dari apa yang ada di dunia ini. Berkuasa membuat hidup kita berdampak bagi dunia ini. Dan tidak hanya membuat dampak saja, tetapi dampak yang Tuhan mau kita buat untuk dunia ini. Itu tujuan kita. Dampak yang Yesus sendiri berikan juga waktu dia ada di dunia ini. Hari ini saya mau memberi
gambaran dan proses bagaimana Roh Kudus dan kuasanya membentuk atau memberikan kita kuasa untuk menjadi garam dan terang ini. Karena sesungguhnya patut kita sadari Bapak Ibu Saudara bahwa Roh Kudus hadir di hidup kita bukan untuk kebesaran nama kita, tetapi untuk melengkapi kita agar kita mampu melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, yaitu menjadi dampak, menjadi garam dunia dan terang dunia ini. Kita semua bisa setuju bahwa mereka di ayat ini, para rasul yang ada di cerita Kisah Rasul 1 ini memberi dampak luar biasa bagi dunia ini. Setuju? Dampak yang mereka buat masih sampai hari ini dan sampai di ruangan ini. Dan kenapa dampak hidup mereka begitu besar? Tahu gak sih kenapa? Ya karena kuasa Roh Kudus ada di dalam mereka. Mari kita lihat apa yang Roh Kudus akan lakukan saat kita menerima Roh Kudus di hidup kita. Kita siap? Pertama, yang Roh Kudus akan kerjakan di dalam hidup kita adalah memberi karunia Roh Kudus. 1 Korintus 12. Ayat yang keempat sampai ke-6. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tapi Tuhan adalah satu yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang. Saya pelan-pelan aja bagian ini karena supaya mengerti. Karunia Roh Kudus adalah apa yang akan Roh Kudus berikan kepada setiap orang percaya. Karunia-karunia ini akan beda-beda, tetapi berasal dari satu roh. Bermacam-macam pelayanannya, tetapi satu Tuhan. Dikatakan dan banyak perbuatan-perbuatan ajaib, tetapi tetap satu Tuhan yang mengerjakannya di dalam semua orang. Yang pertama yang harus disadari tentang ini adalah normal untuk semua orang percaya memiliki karunia Roh Kudus. Ini bukanlah yang membuat kita menjadi Kristen radikal. Ini adalah normal, katakan normal. Ini adalah apa yang jemaat dan gereja Tuhan miliki kalau mereka memiliki Roh Kudus. Hanya zaman ini banyak gereja yang tidak lagi dapat dilihat karunia Roh Kudus di dalamnya, membuat orang yang berjalan di dalam karunia Roh Kudus akan dirasa aneh oleh mereka, atau bahkan dirasa terlalu radikal. Padahal saya katakan lagi, adalah normal untuk setiap orang percaya memiliki karunia Roh Kudus. Normal. Jadi apa itu karunia Roh Kudus? Mudahnya, karunia Roh Kudus adalah apa yang Roh Kudus karuniakan. Ya kan? Karunia Roh Kudus adalah apa yang Roh Kudus berikan. Lihat ayat 7 sampai 10. Dikatakan ini, tetapi kepada setiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk apa? Menyembuhkan. Kepada seorang dia memberikan kuasa untuk melakukan mujizat. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat.
Kepada yang lain dia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada seorang ia memberikan karunia untuk berkata di dalam bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Sadari ada beberapa kata yang berulang-ulang. Tetapi salah satu kunci yang paling banyak diulangi di ayat ini adalah kata memberikan. Roh Kudus memberikan kepada setiap orang karunia-karunia ini. Di dalam Matius 25, kalau Bapak Ibu Saudara tahu, ada satu perumpamaan yang terkenal, yaitu adalah perumpamaan tentang talenta. Semua orang Kristen tahu ini perumpamaan. Di awal cerita itu ada seorang tuan yang memiliki kekayaan, yang memiliki kuasa, dan apa yang dia punya itu diberikan kepada hamba-hambanya. Apa yang Tuhan itu miliki, sekali lagi saya katakan diberikan ke hamba-hambanya. Sadar nggak sih? Kadang apa yang kamu punya itu menjadikan siapa kamu. Apa yang kamu miliki, baik itu diberikan ataupun kamu capai, itu dijadikan siapa kamu. Contohnya kalau apa yang kau punya, itu jadi orang lihat itu siapa kamu. Contohnya apa ya? Nggak tak tulis di sini soalnya. Contohnya ada yang punya ijazah sarjana, terus banyak yang di kampung terus ngomong, wah dia sarjana itu. Melan si sarjana. Atau dia si insinyur, ya kan? Apa yang dia capai atau dia miliki jadi siapa itu? Kenapa kita sebut Tuhan Yesus yang berkuasa? Karena dia memiliki kuasa itu. Right? Kenapa orang di dalam cerita talenta ini disebut Tuhan? Karena dia memang bosnya, wes. Dia memang tuannya. Karena dia punya hamba, dia punya duit, dia punya kuasa. Ya kan? Punya kekayaan, kuasa dan kemampuan bahkan untuk menghasilkan. Cuma bos yang punya kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Tetapi ingat, apa yang menjadi siapa dia, yang dia miliki, kekayaan itu dipercayakan. Katakan percayakan. Kepada hamba-hambanya. Yang menjadikan siapa dia yang dia miliki, dia percayakan ke hamba-hambanya. Supaya si hamba pada akhirnya punya kuasa terhadap apa yang tadinya diberikan. Paling tidak kuasa akan apa yang sudah dipercayakan tadi, dan akhirnya punya dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan bagi mereka sendiri. Dan saat hamba-hamba ini mampu mengerjakannya, hamba-hamba itu mulai menghasilkan dan mereka mulai memiliki kekayaan dan kuasa juga. Punya duit, akhirnya dia punya kuasa. Si Tuhan ini mempercayakan apa yang dia miliki dan siapa dia untuk hamba-hamba itu supaya mereka, si hamba-hamba tadi bisa jadi seperti Tuhannya. Gambaran dari karunia Roh Kudus adalah seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Karunia-karunia Roh Kudus yang Paulus sebutkan di 1 Korintus 12 tadi, dari ayat 7 sampai 10 tadi, itu adalah apa yang Roh Kudus miliki yang menjadikan dia Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus adalah Tuhan sendiri, yang sedang terjadi adalah Tuhan sedang memberikan kekayaan dirinya, kuasa yang daripada dirinya dan siapa dia itu, dia berikan kepada kamu. Menjadi supaya akhirnya ini menjadikan kita, untuk membantu kita menjadi sama seperti dia di dunia ini.
Menjadi seperti dia yang penuh kuasa, penuh hikmat, penuh dengan pengetahuan, penuh dengan iman dan kesetiaan. Dan ada penuh dengan kesembuhan dan mujizat dan lainnya. Bayangkan kalau Yesus hari ini ada di sini, kira-kira dia masih melakukan hal yang sama nggak di kitab Injil? Sama, karena itulah dia. Itulah Yesus. Di mana Yesus ada, di situ ada hikmat. Di mana Yesus ada, di situ ada mujizat. Dan dia sedang mengkaruniakan itu kepada setiap kita. Karunia Roh Kudus tidak membuat kamu lebih super daripada orang Kristen lain. Tetapi karunia Roh Kudus adalah kepercayaan Tuhan kepadamu. Supaya kamu bisa beroperasi seperti bagaimana Tuhan beroperasi. Bisa mengerti? Sejujurnya tidak ada satupun manusia dapat melakukan apa yang Tuhan lakukan. Hanya Yesus. Tetapi faktanya ada manusia lain yang bisa. Itu adalah mereka para rasul. Sampai mana tadi? Para rasul juga dapat melakukan apa yang Yesus lakukan juga. Loh, berarti bisa dong manusia menjadi seperti Tuhan. Beroperasi kayak Tuhan gitu. Ya, itulah kenapa Tuhan berikan kuasanya dan kekayaannya dan siapa dia sendiri, bahasa kerennya atribut dia sendiri untuk kita supaya kita bisa melakukan apa yang dia lakukan. Kemanapun Yesus pergi ada mujizat dan kesembuhan. Dimanapun Tuhan duduk dan berbicara, ada hikmat dan pengetahuan. Saat dia berjalan, dia dapat mengetahui roh apa yang ada di orang itu. Tahu cerita-cerita itu? Yesus memberikan apa yang dia miliki dan apa yang menjadikan siapa dia untuk kamu agar kamu bisa menjadi siapa dia di dunia ini. Jadi saat kamu berjalan di dalam karunia roh, mungkin dunia atau bahkan orang Kristen zaman ini yang lain akan melihat kamu aneh. Karena sebenarnya yang terjadi adalah kamu sedang memperlihatkan Tuhan sesungguhnya. Di ayat 7-8 1 Korintus 12 tadi, kalau Bapak Ibu Saudara sadari, beberapa kali Paulus katakan bahwa karunia ini ada untuk kepentingan bersama. Saat seseorang berjalan di dalam karunia Roh Kudus adalah penting untuk tubuh Kristus dan gereja Tuhan. Lihat yang begini, kalau karunia Roh Kudus adalah siapa Tuhan sendiri, kira-kira kamu sebut, gini ngomongnya, kalau karunia Roh Kudus adalah siapa Tuhan sendiri, kira-kira kamu sebut apa gereja yang tanpa karunia Roh Kudus? Untuk saya, gereja tanpa karunia Roh Kudus itu sama saja dengan gedung ada bawang di atasnya. Yang setiap hari 5 kali mereka teriak-teriak. Tahu yang saya maksudkan? Gereja bawang. Ya, ada banyak tuh di sini. Sama aja. Karena nggak ada Yesus di dalamnya. Tidak hanya karunia Roh Kudus itu menjadikan kita tubuh Kristus yang sesungguhnya, tetapi juga dapat menyelamatkan kita dari apa yang akan terjadi di dunia ini. Itulah kenapa itu baik untuk kepentingan bersama. Ingat saat COVID sudah merebak di Cina waktu itu? Waktu itu Pak Bren bernubuat kalau COVID akan masuk ke Indonesia dan tidak ada satupun usaha kita dapat menghentikannya. Akhirnya ngapain kita? Ya nggak usah nyobain ngentiin. Nggak usah nyoba menghentikan kalau kita nggak bisa. Dan nubuat itu membantu kita gereja ini untuk tahu apa yang harus kita lakukan, yaitu merendahkan diri, merendahkan hati aja, dan tidak bahkan mencoba untuk melakukan apapun seperti yang bagaimana dunia lakukan. Saat seorang berjalan di dalam karunia Roh Kudus, karunia itu penting bagi kita semua. Hal lain yang Roh Kudus bantu untuk kita tentang karunia ini, kita lihat di 1 Korintus pasal 2 ayat 12.
Impact. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Tuhan, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Roh Kudus tidak hanya menjadi bagian dari dari karunia kuasa dan kekayaan Tuhan yang diberikan kepada kita, tetapi juga Roh Kudus membantu kita untuk sadar tentang kuasa yang Tuhan karuniakan itu sendiri. Contohnya, saat kamu sakit atau orang lain di dekatmu sakit, kamu punya dua pilihan seringnya. Kamu lari ke apotek atau ke dokter di dalam kekhawatiranmu, atau kamu berlutut dan berdoa untuk kesembuhan. Betul? Ingat tadi salah satu karunia Roh Kudus adalah kesembuhan. Saya bisa jamin pasti ada. Pasti kamu dengar dari Roh Kudus saat kamu sakit untuk berdoa. Dan berdoa untuk kesembuhan itu. Pernah ngalaminya? Yang Roh Kudus sedang lakukan sebenarnya adalah membantu kamu sadar bahwa kamu bisa berdoa untuk kesembuhan. Untuk kamu sadar bahwa ada karunia Roh Kudus, ada karunia yang sudah diberikan kepada orang percaya. Tuhan sudah berikan karunia itu loh. Dia sedang membantu kita menyadari tentang karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Masalahnya yang seringnya adalah kitanya yang gak mau sadar. Kita lebih memilih untuk menikmati kekhawatiran itu di dalam kesakitan kita. Ingat, tanpa sakit tidak ada kesembuhan. Jadi kalau kamu sakit, saatnya kamu sadari kamu punya karunia kesembuhan. Saat kamu atau saudaramu di ruangan ini lagi sakit, saatnya kamu berjalan di dalam karunia Roh Kudus. Lihat itu jadi kesempatan bahwa apa yang Tuhan udah berikan aku mau kerjakan. Masalah dan kesulitan terjadi, Alkitab katakan takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Roh Kudus akan bantu kamu untuk sadar kalau ada pengetahuan yang bisa kamu jadikan pedoman. Itu adalah takut akan Tuhan dan ketaatan akan Tuhan. Sebagai orang Kristen kita bisa sering lupa terhadap apa yang sudah dikaruniakan kepada kita. Ingat dan catat hal ini. Adalah kesalahan fatal sebagai orang Kristen adalah tidak menyadari apa yang sudah Tuhan karuniakan ke hidup kita. Kalau di Matius 5 tadi katakan kamu adalah garam dunia. Menjadi garam bagi dunia adalah saat kamu menjadi serupa seperti siapa Tuhan dan ada di dunia ini. Menjadi sesuatu yang bersifat seperti Tuhan dan Tuhan sendiri di dunia ini. Bayangkan dampak yang kita buat kalau kita berjalan di dalam semua karunia Roh Kudus ini. Dampak yang kamu buat waktu ini terjadi. Hai Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus tidak hanya berhenti di sini aja. Roh Kudus tidak hanya memberikan apa yang dia punya dan apa yang menjadi siapa dia, tetapi Roh Kudus juga melahirkan sesuatu di hidup kita. Kita lihat di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dikatakan ini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, siapa yang hafal? Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sekali lagi saya katakan, Roh Kudus tidak hanya memberikan, tapi juga dia akan menghasilkan. Buah-buah roh. Inilah yang sedang dan akan dihasilkan Roh Kudus di dalam hidupmu. Kata buah, satu-satunya kata bahasa Indonesia yang Syama tahu. Buah, ya, atau jeho. Pertama kali, cuma buah aja yang dia tahu.
Bahasa aslinya di dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara itu adalah karpos. Ya. Karpos. Berarti artinya adalah apa yang dihasilkan oleh pohon. Tapi metaforanya adalah kenapa terus karpos ini dipakai di beberapa ayat. Itu karena karpos juga menggambarkan adalah menggambarkan pekerjaan, menggambarkan tindakan, dan menggambarkan perbuatan. Work, act, and deeds. Dan kalau Bapak Ibu Saudara sadari, bahkan pada sejak zaman perjanjian lama, yang Tuhan minta sebagai korban persembahan bagi dia adalah buah. Dari 10% panen, ya kan? First fruit atau apapun itu. Dan anak domba, ya kan? Anak kambing. Ada juga anak sulung. Ada juga generasi. So yang dia rindukan adalah buah. Jadi buah ini juga penting banget teman-teman. Tidak hanya ini akan menjadi apa yang terlihat di kehidupan sehari-hari kita, tetapi juga tentang apa yang kita mau persembahkan kepada Tuhan. Tuhan mau kita mempersembahkan buah dari hidup ini, yaitu perbuatan kita, pekerjaan yang kita lakukan, dan semua tindakan kita. Ayat yang baru saja kita baca, ini aku baca malah, memberikan kita daftar 9 buah, daftar 9 tindakan, 9 perilaku yang Roh Kudus akan hasilkan di dalam hidup kita. Catat hal ini, 9 buah roh ini bukanlah kondisi keadaan. Tetapi 9 buah roh ini adalah apa yang kita akan lakukan di segala keadaan. Apa yang terlihat waktu kita melakukan sesuatu, baik di kondisi baik maupun di kondisi buruk. 9 buah ini adalah bagaimana kamu akan bertindak di dalam situasi dan kondisi di setiap harimu. Ini bukanlah apa yang kamu hasilkan karena situasi. Bukan karena situasi tertentu, tetapi bahkan adalah sesuatu yang akan merubah situasimu. Hidup Yesus jelas banget menjelaskan buah-buah ini. Kondisi keadaan tidak mempengaruhi kasihnya. Tidak mempengaruhi sukacitanya. Tidak mempengaruhi kedamaian dan kesabaran, kebaikan, kesetiaannya Yesus. Bahkan kelemah lembutannya tidak dipengaruhi oleh keadaan. Kebanyakan kita suka mencoba mengkondisikan kondisi supaya kita bisa menghasilkan buah-buah roh. Coba untuk kendalikan diri konsisten olahraga. Mulai dengan mengkondisikan dirimu dengan olahraga, beli bajunya, beli celananya, ya, beli sepatu barunya untuk itu, bahkan beli earphone mungkin untuk jogging supaya bisa mendengarin sesuatu ya. Tapi faktanya jadwal olahraga itu tidak bertahan lama. Karena pengendalian diri bukanlah apa yang dihasilkan kondisi. Tapi pengendalian diri adalah apa yang dihasilkan Roh Kudus. Amin. Terkadang waktu kita tidak bersuka cita, kita tidak damai, kita salahkan apa? Situasi. Yang kita salahkan adalah keadaan. Wah, panas tenan nih. Ingat. Yang kita salahkan. Ingat, buah roh itu dihasilkan oleh Roh Kudus, bukan situasi. Matius 7 ayat 17, kita ke situ dulu.
Ayat 17 Matius yang pasal yang ke-7. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ini dari buahnya lah kita dapat mengetahui roh apa yang ada di dalam seseorang. Amin. Dari tindakan, dari pekerjaan, dari perbuatan mereka lah kita bisa mengetahui roh apa yang ada di dalam seseorang itu. Ini poin saya sisipkan aja. Sesuatu yang harus berubah di mata kita hari ini adalah kita harus melihat buah-buah roh ini sebagai tanda bahwa orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus juga. Kenapa saya katakan hal ini? Karena sering banget, ya, sering seperti kita itu seperti ini. Saat kita lihat orang bernubuat, saat kita lihat orang berhikmat luar biasa, mengadakan mujizat, mengadakan kesembuhan, ya, kita katakan mereka adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, amin untuk itu. Ya, betul. Tidak sama sekali salah. Tetapi kadang kita lupa dan tidak mengapresiasi saudaramu yang tetap sukacita walaupun dia nggak punya duit di dompetnya. Kadang mereka tetap sukacita walaupun pekerjaannya banyak. Tetap sabar menangani konsumen yang bawel dan ribet. Menguasai diri dan tetap konsisten di olahraganya. Setia dan selalu ada dimanapun kita butuhkan, dia ada gitu. Mereka juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena buah roh adalah tanda bahwa orang itu adalah pohonnya Tuhan. Nah, buah roh adalah tanda kalau di dalam orang itu ada Roh Kudus. Sejujurnya bahkan saya akan menjadi orang yang jauh berbeda dari sekarang kalau Roh Kudus tidak menghasilkan buah-buah itu di hidup saya. Apakah kamu juga seperti itu? Saat kamu lihat saudaramu serumah di kondisi dan keadaan yang gak mudah, tapi mereka tetap sukacita, sadari kamu sedang satu rumah sama orang yang penuh sama Roh Kudus. Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Sudah dapat katakan amin? Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Ada yang gelap di kanan kiri, coba lihat. Tapi santai, tapi kamu sekarang terang. Ayo tadi katakan. Terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jangan lupa pakai citra. Karena terang hanyalah berbuah apa? Kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Terang hanya berbuah apa di sini dikatakan? Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Karena ya, memang seperti itu. 2 minggu lalu saya katakan menjadi terang dunia adalah saat kita bertindak dan melakukan apa yang benar. Masih ingat? Karena yes, terang akan menghasilkan perbuatan yang baik. Itulah Roh Kudus sendiri. Menghasilkan tindakan yang adil, menghasilkan hidup yang bekerja di dalam kebenaran. Kalau Bapak Ibu Saudara sadari, itulah yang Roh lakukan. Dia menghasilkan buah, menghasilkan pekerjaan, menghasilkan tindakan, dan semua perbuatan yang adil, benar, dan baik. Di dalam semua kondisi. Dan sampai titik ini Bapak Ibu Saudara, saya harap Bapak Ibu Saudara bisa melihat bahwa untuk menjadi garam dan terang dunia itu adalah dengan membiarkan Roh Kudus bekerja di hidup kita. Roh Kudus memberikan apa yang menjadi miliknya, yaitu kebenaran itu sendiri, kuasa itu sendiri, apa yang menjadikan siapa dia kepada hidupmu.
Makanya karunia Roh Kudus itu kayak luar biasa aneh. Karena memang itu surgawi banget gitu. Ya nggak sih? Dan membiarkan Roh Kudus menghasilkan buah di dalam hidupmu, melalui hidupmu juga, sehingga siapa kamu akan berubah menjadi siapa dia. Yang adalah kebenaran dan garam itu. Dan tindakanmu di dalam situasi dan keadaan menjadi bagaimana Tuhan bertindak. Tetapi pertanyaannya sederhana. Oh, kalau ini, wah ini luar biasa sekali ya. Waktu saya dapatin ini juga, wah ini luar biasa banget. Tetapi pertanyaannya adalah kenapa tidak semua orang Kristen seperti ini? Bahkan tidak semua orang di ruangan ini seperti ini. Kenapa? Mau tahu jawabannya? Tunggu part 3 ya. Nah. Kita ke 1 Tesalonika. Kita ke 1 Tesalonika 19. Ayat yang pendek juga. Dikatakan ayat 19. Janganlah padamkan roh. Kadang sulitnya adalah Alkitab itu ada beberapa ayat yang sederhana tapi ternyata artinya dalam banget. Tetapi ada yang memang sederhana dan memang sederhana gitu loh. Dan ini salah satunya yang memanglah sederhana banget ini. Dan memang pendek dan memang sederhana gitu. Gak usah sok di dalam-dalamin, gak ada lebih dalam lagi gitu. Kesalahan dan masalah pertama yang kita sering lakukan adalah memadamkan roh Tuhan sendiri di dalam hidup kita. Saat roh padam, tidak ada waktu untuk Roh Kudus menghasilkan apa yang dia bisa hasilkan di hidupmu. Kalau Roh Kudus padam, Roh Kudus itu tidak dapat menghasilkan apapun di hidup kita. Pertanyaannya adalah, loh, gimana kita memadamkan roh, Pak Gire? Dari bahasa aslinya dan dasar katanya, kata padam. Ini berarti sama persis seperti mematikan api. Gitu aja sih. Yang mematikan api atau meniup api. Yang dimatikan. Kita ini suka tuh nyanyi lagu tiup lilinnya, ya kan? Nah, hati-hati itu, jangan sampai tiup Roh Kudus. Repot. Jangan sampai kita tiup Roh Kudusnya gitu. Meniup atau mematikan api adalah tindakan yang sengaja. Kan bahaya kalau kita nyanyi tiup lilinnya terus orang itu dia sengaja untuk niupnya, memilih untuk benar-benar meniup. Seringnya kita lakukan itu karena kita memang merasa api itu perlu dimatikan atau bahkan kadang karena kita tidak sukai. Gimana kita lakukan itu kepada Roh Kudus? Pernah nggak kamu dengar Roh Kudus di hatimu untuk lakukan sesuatu? Yang pernah katakan amin? Pernah kamu dengar Roh Kudus di dalam hatimu meminta kamu untuk memilih sesuatu pilihan yang benar? Atau Roh Kudus beritahu kamu pilihan ini yang jelek, jangan lakukan. Tetapi apa yang sering kita lakukan? Sering kita lakukan, diam, lakukan ini. Roh Kudus katakan jangan lakukan itu, kamunya diam. Roh Kudus katakan pilihan itu aja. Pilihan itu aja. Terus kita diam. Kamu tetap memilih apa yang kamu mau. Aku suka ini kok. Saat kita tidak taat dengan suara Roh Kudus, kita sedang mematikan api Roh Kudus itu. Catat ini, kalau api Roh Kudus tidak pernah dibiarkan hidup, tidak ada yang dapat dihasilkan Roh Kudus itu di hidup kita. Sekarang kira-kira kita lebih sering meniup api Roh Kudus atau membiarkan Roh Kudus menyala? Menyala abangku.
Menyala Roh Kudusku, ya kan? Api baru. Orang mau buah roh, tapi ketaatannya enggak, itu problemnya. Mana bisa? Ya kan? Sekali lagi, buah itu adalah tanda dari apa yang ada di dalamnya. Kalau di dalam kamu ada kemauanmu sendiri, dagingmu, berhentilah berharap kalau kamu bisa menghasilkan buah Roh Kudus. Tapi kalau kamu mau buah Roh Kudus itu dihasilkan di hidupmu, berhentilah dari kebiasaan ketidaktaatan itu. Lihat ayat berikutnya. Ayat 20. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ada bercandaan di bahasa Indonesia, itu nubuat atau kubuat. Biasanya, wah aku bernubuat kalau kamu adalah jodohku. Itu mah jelas kubuat-buat, ya kan? Yang ketawa bahasa Indonesia doang, nggak ada di skrip jadi ya. Menganggap rendah itu Bapak Ibu Saudara sama dengan nggak percaya. Semakin dan semakin banyak orang menyebut dirinya Kristen, tapi tidak percaya sama karunia Roh Kudus. Bahkan dengan cara juga merendahkan karunia-karunia itu. Saat ada nubuat atau karunia lain seperti mujizat, kesembuhan, bukannya malah mengucap syukur di dalam kerendahan hati, malahan kita lebih sering meragukan dan meremehkannya. Saya masih ingat bagaimana Tuhan mengubah saya di bagian ini. Belum lama lalu karena saya remaja tuh baru kemarin. Saat saya remaja, ya baru kemarin. Banyak pertanyaan yang saya punya terhadap kekristenan. Termasuk salah satunya adalah karunia-karunia Roh Kudus. Pertanyaannya kan sederhana. Saat saya melihat mujizat gitu kan, atau orang bisa bahasa roh ya kan, terus bernubuat ya kan, selalu ada di kepala saya, apa itu benar ya? Ya kan? Apa itu benar? Karena memang kalau diukur dengan logika apapun, mau logika monyet sampai logika presiden, karunia Roh Kudus tidak bisa dipahami dan tidak bisa dipercayai. Tetapi ada satu momen di saat teduh saya, Tuhan sadarkan saya, dia katakan, kalau ini caraku bekerja, terus kenapa? Aku Tuhan loh. Gitu. Kalau ini caraku beroperasi, terus kenapa? Oh itu ngehit banget gitu, kayak saya sok tahu banget gitu. Terus kalau ini caraku, kalau ini caraku ngomong, kalau ini caraku ngasih tahu rahasia surgawi, kalau ini caraku memberi hikmat ke orang-orang percaya yang percaya ke aku, terus kenapa? Ya juga ya, dia Tuhan coy, gitu kan? Ya kan? Di situ saya sadar kalau saya nggak bisa paham dan mengerti itu bukan berarti salah, karena Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja, dan Tuhan yang berkuasa untuk melakukan apapun dengan cara apapun, dalam bentuk bahasa apapun, dengan apapun yang kita mungkin nggak tahu. Apalagi karunia Roh Kudus adalah apa dan siapa dia. Wah jelas otak kerdil saya ini tidak akan bisa mengerti sedalam-dalamnya. Dari sejak itu saya berhenti meremehkan apapun yang Tuhan katakan, baik dari nubuat, perkataan hikmat, ataupun mujizat yang saya lihat, kesembuhan yang terjadi. Tugas saya hanyalah menerima karunia itu, bukan mengkritisi. Goalnya adalah Roh Kudus memberikan kuasanya ke kamu, bukan untuk kamu pahami, tetapi untuk memampukan kamu jadi seperti Dia. Respon kita terkadang seperti orang waktu mau ngasih kamu sesuatu dan kamu bilang, untuk apa ini? Enggak, aku enggak ngerti apa yang kamu kasih ini.
Berhenti mencoba mengerti, terima aja. Berhenti mencoba mengkritisi, terima aja. Karena itu Roh Kudus kasih. Tahu gak sih dari perumpamaan talenta yang terus jadi hamba yang jahat? Kenapa dia terus jadi hamba yang jahat? Karena dia sok tahu akan rencana si tuannya. Dia bilang, nanti kamu gini. Gitu. Mencoba mengkritisi tindakan padahal sebenarnya dia diberikan kekayaan. Karena faktanya hanyalah sesuatu yang dari kerajaan yang membuat kamu menjadi bagian dari kerajaan itu. Berhenti merendahkan karunia Roh Kudus, belajarlah menerima dan menikmatinya. Amin. Kadang kita ngeremehin kalau saudara kita yang membacanya atau mendapatkannya, kita ngeremehin apa yang dia katakan. Ibadah worship kita tergantung siapa yang ngomong, itu yang kita dengerin. Tugas kita denger dan terima aja. Amin. Siapapun yang bernubuat, siapapun yang melakukan mujizat, siapapun yang mengalami kesembuhan, siapapun yang berbicara, terimalah itu. Nah, itu bagian dari apa yang Tuhan berikan. Galatia 5 ayat 25. Galatia 5 ayat 25, impact. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh. Saya ulangi lagi, jikalau kita hidup oleh Roh, biarlah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ini maksudnya piye itu? Gitu kan. Di dalam terjemahan yang lebih sederhana saya katakan ini, Roh Tuhan sudah memberikan kepada kita hidup yang baru. Dan oleh sebab itu jugalah Roh itu menguasai hidupmu. Siapa yang percaya sudah dihidupkan oleh Roh Kudus, katakan amin. Jangan berhenti sampai di situ tapi biarlah Roh Kudus itu mengambil alih sepenuhnya hidupmu. Terimalah apa yang Dia berikan, lepaskan semua logikamu itu, lepaskan kepintaranmu itu, terima saja apa yang sudah dan sedang Dia berikan. Dan Dia karuniakan. Makanya disebut karunia Roh Kudus. Saat kamu biarkan Roh Kudus ambil alih hidupmu, Dia akan memulai memberikan apa yang Dia punya untuk memampukan kamu sukses di dalam panggilan menjadi dampak dunia ini yang adalah garam dan terang tadi. Terimalah karunia Roh Kudus itu, Bapak Ibu Saudara. Ada yang rindu? Nah, Paulus sebutkan di 1 Korintus, dia bilang, kejarlah karunia Roh Kudus. Kejarlah karunia Roh Kudus. Bukan malah mengkritisinya. Bukan malah merendahkannya. Kayak harus di hadapan Roh Kudus tuh, sini. Tak terima. Kasih aku terima. Ya, mau aja dikejar. Karena sebenarnya nggak ada caranya untuk gimana kamu dapatin selain memang Roh Kudus ngasih. Itulah kenapa disebut karunia Roh Kudus. Ingat, normal Kristen punya karunia roh. Saat kamu biarkan Roh Kudus ambil alih hidupmu, Dia akan mulai berikan itu. Biarkan api Roh Kudus itu ambil alih hidupmu juga. Untuk membakar hidupmu. Tahu gak sih, logam biasa dibakar pakai api bisa jadi emas yang murni. Dan api hidup dari Roh Kudus akan membuat hidupmu akan menghasilkan. Biar Roh Kudus ambil alih hidupmu dengan cara tetap kuat dan terus taat. Untuk Dia menghasilkan tindakan di dalam kebaikan, keadilan, kebenarannya. Yang menjadikan kamu terang bagi dunia ini. Dampak yang kita mau dibuat di dunia ini adalah dampak surgawi. Amin. Dampak yang menggambarkan siapa Tuhan. Yang memperlihatkan bagaimana Tuhan bertindak. Itu dampak yang kita mau lakukan. Menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Nah,
tidak ada satupun kita itu dapat membuat dampak surgawi ini tanpa ada sesuatu dari surga juga. Jadilah garam dan terang dunia ini dengan membiarkan Roh Kudus bekerja di hidupmu. Terimalah karunia Roh Kudus itu. Terima aja. Tuhan akan lakukan itu. Siapa yang rindu lebih dalam lagi untuk berdampak? Nikmati Roh Kudus dalam hidupmu. Itu aja. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kasih karunia-Mu boleh membawa kami pada mengerti bahwa Roh Kudus adalah bagaimana cara Engkau melengkapi kami untuk berdampak dan bertindak di dalam dunia ini, Tuhan. Ajar kami dan ampunilah kami. Terkadang di dalam ketidaktaatan kami memadamkan api roh. Kadang di dalam kepintaran kami, yang kami rasa kami pintar ini, kami mencoba menyepelekan dan merendahkan karunia Roh Kudus. Tuhan, ajar kami untuk berubah mulai hari ini. Kami menikmati dan membiarkan api Roh Kudus-Mu membakar habis semua yang perlu dihancurkan di hidup kami, supaya buah roh itu yang dihasilkan. Dan juga kami mau memberikan dan menerima dalam kerendahan hati kami karunia Roh Kudus itu bagi hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.